Saat saya Bagas sedang berdiri di tengah balom hotel mewah di pusat Jakarta sambil mengatur kursi tamu dan meja resepsi untuk pernikahan saudara kembar saya Bram dengan Lina 2 minggu lagi dunia saya seperti runtuh dalam sekejap mata. Pesan dari Rea kekasih rahasia saya selama 3 tahun muncul di layar ponsel. Aku rindu kamu Bagas, besok kita ketemu di tempat biasa ya. Tepat saat Bapak berdiri di samping saya dan melirik ke layar itu dengan mata menyipit bertanya, siapa yang kirim pesan malam-malam begini Bagas? Kok senyum-senyum sendiri? Saya buru-buru mematikan layar sambil tersenyum paksa menjawab, cuma teman kantor Pak yang nanya soal proyek, tapi hati saya berdegup kencang seolah seluruh rahasia yang saya simpan bertahun-tahun siap meledak. Bram yang sedang mencoba jas pengantin di depan cermin berbalik tertawa lebar, Bagas lo emang terbaik bro. Tanpa lo acara ini nggak bakal sempurna gini. Lo kan saudara kembar gue yang selalu ngurus segalanya dari kecil. Kami berdua lahir di Bandung 28 tahun lalu dibesarkan dalam keluarga pengusaha tekstil yang sangat konservatif. Bapak Pak Hadi pemilik pabrik besar selalu bilang laki-laki harus punya istri dan anak untuk meneruskan nama keluarga. Ibu Bu Siti lebih lembut tapi tetap mengikuti adat Jawa yang ketat. Bram selalu menjadi yang lebih berani dan populer, dia yang masuk bisnis keluarga sementara saya lebih suka di belakang layar mengatur acara-acara besar. Sekarang saya yang mengorganisir seluruh pernikahan ini mulai dari memilih enwe balom yang megah hingga desain undangan dengan motif batik modern dan dekorasi bunga melati yang wangi. Setiap hari saya bolak-balik antara Jakarta dan Bandung mengurus endor catering, autografer dan bahkan siraman ritual pembersihan pengantin yang akan dilakukan sehari sebelum ijab kabul. Tapi di balik semua kesibukan itu ada Rea yang saya temui 3 tahun lalu di kantor advertising tempat saya kerja sebagai kreatif direktor. Pertemuan pertama kami di proyek kampanye kopi lokal, dia tersenyum ramah dengan mata hangat yang membuat saya merasa dilihat apa adanya untuk pertama kali. Kami mulai dari kopi malam hari lalu obrolan panjang tentang mimpi dan akhirnya jatuh cinta secara diam-diam karena di Indonesia seperti kami hidup di dua dunia yang berbeda. Saya tahu kalau rahasia ini terbongkar keluarga akan hancur. Malam itu setelah rapat dengan endor dekorasi saya pulang ke rumah keluarga di pinggiran Jakarta yang besar dengan taman luas dan kolam ikan koi. Bram sudah tidur di kamar sebelah, kami masih serumah karena tradisi keluarga yang kuat. Saya duduk di balkon memandang lampu kota sambil memegang ponsel memikirkan bagaimana saya bisa bahagia untuk Bram tapi juga takut kehilangan segalanya. Besok pagi ada acara lamaran resmi di rumah Lina dan saya harus tersenyum seolah tak ada masalah. Tapi saat saya membaca ulang pesan Rea, hati saya hangat sekaligus sakit. Cinta ini nyata tapi juga terlarang. Di kantor besoknya saya bertemu Rea di ruang meeting, kami hanya bisa bertukar pandang singkat saat rekan kerja lain sibuk. Dia mengirim catatan kecil, kamu kuat ya Bagas, aku selalu di sini. Saya mengangguk pelan sambil melanjutkan presentasi ide kampanye baru tapi pikiran saya melayang ke masa kecil kami berdua bermain di sawah Bandung dulu. Bram selalu melindungi saya dari teman-teman yang mengejek saya terlalu lembut. Sekarang giliran saya melindungi dia dari kehancuran yang saya bawa. Persiapan terus berlanjut, saya memilih lagu pengiring untuk panggih dan memesan kain songket untuk keluarga. Ibu memuji, Bagas anakku pintar sekali mengurus semua ini. Kamu juga harus segera nikah ya biar bapak senang. Kata-kata itu seperti pisau di dada saya. Saya tersenyum, iya bu nanti. Malam harinya di kamar saya menangis diam-diam memeluk bantal memikirkan bagaimana saya bisa terus hidup dengan rahasia ini selamanya. Pagi harinya acara lamaran di rumah Lina berlangsung meriah dengan keluarga besar berkumpul memakai kebaya dan batik terbaik. Saya berdiri di samping Bram sambil mengatur alur acara agar semuanya lancar tapi hati saya gelisah karena Rea mengirim foto dirinya di kae tempat kami biasa bertemu dengan Caption di aku nunggu kamu setelah ini. Setelah lamaran selesai dan semua tamu pulang, Bram menarik saya ke taman belakang. Delo kenapa sih gas akhir-akhir ini sering melamun? Ada masalah di kantor?
Saya menggeleng cepat, enggak ada apa-apa bro, cuma capek ngurus pernikahan lo doang. Tapi Bram yang mengenal saya sejak lahir tahu ada yang salah. Malam itu saya menyelinap keluar rumah dengan alasan ada meeting endor dan bertemu Rea di apartemen kecilnya di kawasan Sudirman. Begitu pintu tertutup Rea memeluk saya erat, "Kamu kelihatan lelah sekali sayang." Kami duduk di sofa berbicara panjang tentang masa depan. Saya bercerita tentang tekanan keluarga. Rea mendengarkan dengan sabar sambil menggenggam tangan saya. "Kamu nggak harus sembunyi selamanya Bagas, suatu saat kita harus jujur." Kata-katanya membuat saya takut sekaligus berharap. Keesokan harinya persiapan Midodareni. Malam sebelum pernikahan semakin padat. Saya mengurus spa untuk Lina dan keluarga perempuan sementara Bram sibuk dengan teman-temannya. Di tengah kesibukan itu sepupu jauh saya dari Bandung datang dan bertanya, Bagas lo kok belum punya pacar? Umur segini harusnya sudah nikah dong." Saya tertawa garing sambil mengalihkan pembicaraan ke soal dekorasi panggung. Bapak mendengar dan menambahkan, "Benar itu Bagas. Jangan cuma ngurus pernikahan orang lain. Kamu juga harus mikir masa depan keluarga." Kata-kata itu menggema di kepala saya sepanjang hari. Sore harinya saat istirahat di ruang belakang balom, Rea menelepon, "Aku khawatir sama kamu Bagas, kalau perlu aku temani ke acara apapun." Saya menolak pelan karena takut ketahuan. Malam itu di rumah saya tidak bisa tidur memandang oto lama kami berdua Bram dan saya di pantai Ancol dulu tertawa bahagia tanpa beban. Sekarang semuanya berubah. Saya mulai mempertanyakan siapa diri saya sebenarnya. Apakah saya anak baik yang selalu menurut atau pria yang berhak bahagia dengan cinta sejatinya? Persiapan terus berlanjut. Saya memesan mobil pengantin dan mengatur jadwal auto prewedding. Bram terlihat bahagia sekali dengan Lina. Mereka berdua saling pandang penuh cinta yang membuat saya iri sekaligus senang untuk dia. Tapi setiap kali melihat Rea dari kejauhan di kantor, hati saya sakit karena kami harus pura-pura hanya rekan kerja. Suatu sore saat saya mengantar kain songket ke rumah Lina, Rea mengirim pesan, "Kita ketemu sebentar di parkir ya, aku bawa kopi kesukaanmu." Saya pergi diam-diam. Kami bertemu di mobilnya, berbicara 5 menit saja dengan tangan saling genggam. "Aku cinta kamu Bagas, apapun yang terjadi," kata Rea membuat air mata saya hampir jatuh. Kembali ke rumah, Bapak sudah menunggu dengan wajah serius. "Bagas, besok ada acara keluarga besar, jangan sampai ada yang salah ya." Saya mengangguk tapi dalam hati saya tahu badai sedang mendekat. Hari-hari menjelang pernikahan semakin tegang. Saya mengatur siraman ritual di rumah keluarga Lina dengan air kembang yang harum dan doa-doa adat. Bram terlihat gugup tapi bahagia. Dia memeluk saya erat, "Terima kasih Gas, lo saudara terbaik yang pernah gue punya." Kata-katanya membuat saya merasa bersalah karena rahasia saya bisa menghancurkan kebahagiaan itu. Di kantor Rea dan saya harus berpura-pura profesional tapi saat rapat berdua saja dia menyentuh bahu saya pelan, "Kamu nggak sendiri Bagas, aku di sini." Malam sebelum Midodareni saya membantu ibu menyiapkan seserahan untuk Lina, kain batik emas, perhiasan dan buah-buahan simbol kemakmuran. Ibu memandang saya laman, "Bagas, kamu baik-baik ya nak, jangan bikin bapak kecewa." Saya tersenyum tapi dalam hati hancur. Acara Midodareni berlangsung meriah dengan nyanyian tembang Jawa dan para wanita keluarga mengelilingi Lina. Saya berdiri di belakang memandang Bram yang tersenyum bangga. Tapi saat istirahat Rea menelepon, "Aku di luar hotel mau kasih semangat." Saya keluar sebentar, kami bertemu di taman belakang. Dia memeluk saya singkat di bawah pohon. "Besok semuanya akan baik-baik saja." Keesokan pagi hari ijab kabul di masjid keluarga berlangsung. Khidmat Bram mengucap, "Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai." Semua bertepuk tangan tapi saya merasa seperti sedang menonton film di mana saya bukan pemeran utama. Setelah itu panggih di balom, saya mengatur agar pengantin berjalan di bawah payung adat dan bertukar sirih. Semua berjalan sempurna tapi saat oto keluarga Bapak memeluk saya, "Kamu anak baik Bagas." Kata itu seperti beban berat.
Malam resepsi semakin ramai, ratusan tamu datang, musik gamelan bercampur lagu pop Indonesia. Saya sibuk mengatur agar tidak ada yang kurang. Tapi di tengah keramaian sepupu saya melihat ponsel saya yang tertinggal dan membaca pesan dari Riyad, "Aku bangga sama kamu hari ini." Dia berteriak memanggil Bapak, "Ini apa Pak? Bagas, kok ada pesan aneh begini?" Dunia saya berhenti saat itu. Bapak merebut ponsel, membaca semua chat selama berbulan-bulan, wajahnya memerah-marah. "Bagas, kamu melakukan dosa besar ini." Suara Bapak menggelegar di tengah musik yang tiba-tiba berhenti. Tamu-tamu menoleh, Bram dan Lina terkejut. Saya berdiri membeku, tak bisa berkata apa-apa. Rea yang kebetulan datang sebagai tamu kantor berlari mendekat, tapi Bapak sudah mendorong saya keluar. "Balom, kamu bukan anak saya lagi. Pergi dari rumah ini sekarang juga." Air mata saya jatuh saat Bram memandang saya dengan mata penuh kebingungan dan sakit. Malam itu saya diusir dengan hanya tas kecil, pakaian, dan hati yang hancur. Saya berjalan sendirian di jalan malam Jakarta, hujan gerimis membasahi baju saya. Ponsel sudah dimatikan, Bapak memblokir nomor saya. Saya naik taksi ke apartemen kecil Rea yang sudah menunggu dengan wajah khawatir. Begitu pintu terbuka, saya ambruk dalam pelukannya, menangis sejadi-jadinya. "Semuanya hancur, keluarga gue." Bram Rea mengusap punggung saya pelan. "Kamu nggak sendiri lagi Bagas, kita hadapi bareng." Malam itu kami duduk di lantai berbicara sampai subuh. Saya bercerita tentang masa kecil bersama Bram, bagaimana kami selalu saling melindungi, tapi sekarang saya merasa telah mengkhianati semuanya. Pagi harinya berita sudah menyebar di keluarga besar. Ibu menelepon dengan suara bergetar, "Bagas, pulanglah nak, Bapak masih marah tapi ibu sayang kamu." Saya menangis lagi tapi tahu tak bisa kembali. Di kantor rekan kerja mulai bergosip, ada yang menjauhi saya tapi ada juga yang mendekat diam-diam memberikan dukungan. "Kamu berani gas, kami di belakangmu." Rea mengajak saya tinggal bersamanya untuk sementara, kami berbagi ruang kecil tapi penuh cinta. Saya mulai mencari apartemen baru dengan budget terbatas karena Bapak memotong semua dukungan keuangan. Hari-hari berikutnya saya berusaha bekerja normal, tapi setiap malam mimpi buruk tentang wajah marah Bapak dan mata kecewa Bram. Suatu hari Bram menelepon dari nomor baru, "Gas, lo di mana?" "Ina dan gue khawatir. Lo nggak perlu cerita semuanya, tapi jangan hilang gitu aja." Saya menangis di telepon, "Nyima Bram, gue nggak mau rusak hari bahagia lo." Kami bicara lama, Bram bilang dia butuh waktu untuk mencerna, tapi dia tetap saudara saya. Itu memberi saya sedikit harapan. Rea selalu ada menemani saya ke psikolog pertama kali di klinik kecil di Jakarta Selatan. Di sana saya mulai belajar menerima diri sendiri sebagai pria yang mencintai pria. Prosesnya lambat, penuh air mata, tapi Rea sabar. Saya mulai bergabung dengan komunitas kecil teman-teman yang aman di KAE tersembunyi. Kami berbagi cerita tentang tekanan keluarga dan cara bertahan. Perlahan saya merasa tidak sendirian lagi. Tapi luka pengusiran masih dalam. Saya melihat foto lama keluarga di ponsel dan bertanya-tanya apakah suatu hari Bapak akan memakan. Bulan-bulan berlalu, saya pindah ke apartemen kecil di Tebet bersama Rea. Pekerjaan saya tetap berjalan meski ada klien yang membatalkan kontrak setelah mendengar rumor. Tapi ada proyek baru yang membuat saya bangkit lagi, kampanye untuk brand Asion yang mendukung diversity. Rea bangga sekali, "Kamu kuat Bagas, ini awal baru." Suatu akhir pekan Bram datang berkunjung diam-diam, dia memeluk saya erat, "Gue kangen lo Gas. Rumah sepi tanpa lo yang selalu ngatur segalanya." Kami duduk di balkon berbicara panjang. Bram bilang Lina mendukung dia, ingin saya datang ke rumah untuk makan malam keluarga kecil. Tapi Bapak masih menolak. "Ibu sering menelepon diam-diam, di Bagas makan yang benar ya, jangan sakit." Kata-kata itu seperti obat. Saya mulai belajar memakan diri sendiri melalui terapi dan buku-buku tentang identitas. Bersama Rea kami jalan-jalan ke pantai Ancol, tempat masa kecil dulu kami berpegangan tangan di bawah matahari terbenam tanpa takut.
Teman-teman baru saya ajak Rea ke gathering kecil, kami tertawa berbagi cerita tentang coming out yang berbeda-beda. Ada yang diterima, ada yang masih sembunyi. Saya merasa tumbuh menjadi versi diri yang lebih jujur. Suatu hari bapak sakit ringan di rumah sakit, saya datang diam-diam berdiri di luar kamar melihat dia dari jendela. Ibu melihat saya dan memeluk, bapak masih marah tapi dia tanya tentang kamu semalam. Itu cukup bagi saya untuk terus berharap. Di kantor saya dipromosikan karena proyek sukses, rekan kerja mulai menghormati saya bukan karena rahasia tapi karena kerja keras. Rea melamar saya secara sederhana di balkon apartemen dengan cincin perak sederhana. Kita nggak butuh pesta besar, Bagas, cukup kita berdua. Saya menangis bahagia menerimanya. Tapi luka keluarga masih ada. Bram sering datang sekarang, dia bilang Lina ingin bertemu saya sebagai saudara ipar. Perlahan retak mulai tersambung. Saya belajar bahwa cinta tidak harus sempurna tapi harus jujur. Sekarang sudah setahun sejak pengusiran itu. Saya dan Rea tinggal bahagia di apartemen kecil, kami punya rutinitas pagi kopi bersama, malam berbincang tentang hari. Saya sudah bertemu keluarga beberapa kali meski bapak masih diam tapi dia tidak mengusir saya lagi saat saya datang. Bram dan Lina punya anak pertama laki-laki kecil yang saya gendong dengan bangga sebagai paman. Ibu sering memasak makanan kesukaan saya saat kunjungan. Diam-diam, saya terus bekerja di bidang kreatif, bahkan mulai ikut kegiatan komunitas yang membantu pemuda di Indonesia berbagi cerita dan dukungan. Rea selalu di sisi saya, kami merencanakan masa depan kecil sederhana tapi penuh cinta. Suatu malam di balkon memandang lampu Jakarta, saya memeluk Rea, terima kasih sudah nemenin gue melalui semua ini. Dia tersenyum, kita sama-sama kuat, Bagas. Saya sudah tidak lagi merasa bersalah karena mencintai dia. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa identitas bukan dosa tapi bagian dari siapa saya. Keluarga masih belajar menerima tapi cinta mereka pelan-pelan kembali. Bram sekarang sering menelepon hanya untuk ngobrol biasa seperti dulu. Hidup terus berjalan dengan luka yang sembuh perlahan. Saya bangga menjadi diri sendiri. Apakah benar mencintai sesama jenis adalah kesalahan yang pantas dihukum dengan pengusiran dari keluarga, atau justru kejujuran dan cinta sejati yang harus diperjuangkan meski dunia menentang? Benar atau salah?